Bab 13. Kandungan. Bagas tercengang mendengarnya. Semakin tidak mengerti dengan ucapan dokter wanita di hadapannya. Ya, kandungan. Apa Anda tidak tahu istri Anda telah mengandung? Tanya balik sang dokter melihat aneh ekspresi Bagas. Maaf, saya tahu istri saya sedang hamil. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Balas Bagas mencoba mengikuti alur pembicaraan sang dokter. Kondisi kandungnya sangat lemah, tapi syukurlah tidak sampai terjadi benturan. Saya sudah memberikannya penguat kandungan. Setelah ini saya sarankan untuk istri Anda Badres untuk memulihkan kandungannya. Jelas sang dokter panjang lebar yang hanya direspon anggukan dari Bagas. Setelahnya Bagas dan dokter pun masuk kembali ke ruang IGD. Tampak Tisa yang masih terbaring lemah di sana. Ibu Tisa bagaimana? Apa sudah lebih baik? Tanya sang dokter. Tisa mengangguk pelan. Kandungan Anda sangat lemah, tapi syukurlah tidak terjadi hal yang buruk. Saya sarankan setelah ini untuk Badres. Mendengar penjelasan tersebut tentu Tisa merasa lega. Namun ada hal yang membuat degup jantungnya tidak aman. Ia langsung melirik Bagas yang berdiri tepat di sebelah sang dokter. Tidak seharusnya Bagas mendengar hal itu. Saya akan tuliskan resep obat untuk istri Anda. Istri, batin Tisa, spontan memalingkan wajahnya menahan malu. Tamat sudah riwayatnya Bagas kini tahu dirinya sudah mengandung. Setelah kondisinya sudah membaik, Tisa pun bergegas mengambil obat dan keluar dari rumah sakit. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tisa masih menahan malu, dan Bagas masih mencerna apa yang baru diketahuinya. Rasanya sangat sulit dipercaya gadis yang sudah lama disukainya kini tengah mengandung. Terima kasih sudah menolongku, ujar Tisa setelah melangkahkan kakinya keluar dari rumah sakit. Aku akan mengantarmu, cegah Bagas mencekal lengannya. Tidak, aku bisa pulang sendiri. Sekali ini saja, paksanya. Ucapan Tisa terhenti masih merasakan nyeri di perutnya. Kamu tidak apa-apa, menatap khawatir Tisa yang tampak meringis kesakitan. Sudahlah, aku harus memastikan keadaanmu baik-baik saja. Bagas pun segera memapah Tisa masuk ke dalam mobilnya. Sepanjang perjalanan Tisa hanya dapat memalingkan wajahnya. Tidak berani menatap Bagas yang beberapa kali melirik ke arahnya. Tisa, suara seraknya membuat Tisa terhenyak. Bisa kau jelaskan padaku? Bagas menatapnya penuh tanda tanya. Aku tidak ingin menjelaskannya. Kak Bagas sudah tahu semuanya, balasnya lirih. Aku masih tidak percaya. Apa kamu dinodai? Siapa yang menodaimu? Apa dia tinggal di sini? Bagas mencecarnya dengan pertanyaan. Ia yakin Tisa gadis baik-baik. Aku tidak ingin membahasnya. Tisa, kamu harus menjelaskannya. Aku peduli padamu, desaknya. Stop. Turunkan aku di sini. Aku ingin turun. Bagas tak mengubrisnya. Tisa, jelaskan padaku. Stop Kak, stop. Tisa mencoba menatap wajah Bagas yang tampak emosi menuntut penjelasan darinya. Apa yang harus aku jelaskan? Aku memang hamil dan aku tidak dinodai. Aku melakukannya dengan sadar. Aku wanita kotor, jelas Tisa dengan nada bergetar. Tidak mungkin rasanya ia mengatakan jika Yuzalah yang menodainya. Hal itu rasanya akan membuat masalah semakin rumit saja. Tisa bergegas keluar dari mobil Bagas yang masih memasang wajah tidak percaya. Beberapa hari setelahnya, Tisa tetap memilih masuk sekolah tidak menghiraukan saran sang dokter yang memintanya untuk beristirahat penuh di rumah. Hal itu justru akan memantik kecurigaan sang ibu. Batin Tisa, ini Neng, baksonya. Pelayan kantin memberikan semangkuk bakso yang dipesannya. Dari kejauhan Tisa melihat Bagas yang tampak celingukan seraya berjalan ke arah kantin. Ia yakin Bagas tengah mencarinya.
Tisa bergegas beranjak dari duduknya, terpaksa meninggalkan semangkuk bakso yang belum sempat dicicipinya. Ya, beberapa hari ini hanya hal itu yang dapat dilakukannya, menghindari Bagas. Rasanya malu menunjukkan wajah di depan pria itu. Setelah pulang sekolah, Tisa kembali melanjutkan pekerjaannya di kafe. "Tisa, pelanggan itu ingin dilayani denganmu," ujar salah satu temannya menghampiri. "Pelanggan?" Tisa mengeritkan dahinya mengikuti arah mata temannya. "Kak Yuza." Mata bulatnya terbelalak melihat Yuza yang sudah duduk di salah satu meja, melambaikan tangan memintanya untuk mendekat. Entah dari mana ia tahu Tisa bekerja di kafe. "Duduk," titah Yuza pada Tisa yang menghampirinya. "Katakan saja pesananmu, aku akan mencatatnya." Tisa meraih nota pesanannya, siap untuk mencatat. Yuza berdiri dari duduknya, meraih tangan Tisa dan mendudukannya di kursi. "Gue udah pesan, lo cukup temani gue makan aja," balas Yuza kembali duduk di kursinya. Tidak lama seorang pelayan mengantarkan pesannya. "Tis," ujar temannya itu seraya mengibaskan tangannya. Tidak mengerti mengapa Tisa duduk di kursi pelanggan. "Aku pelayan di sini. Aku harus melanjutkan pekerjaanku." Tisa berdiri dari duduknya. "Temani gue." Yuza kembali mencekal lengannya. "Biarkan dia tetap bekerja," sahut Bagas menghampiri keduanya yang langsung menepis tangan Yuza. "Bosen gue liat muka lo," ketus Yuza. Geram merasa Bagas selalu mengganggunya. "Kalau bosen silakan keluar." "Astaga, selera makan gue hilang." Yuza pun berdiri dari duduknya, meletakkan uang di meja dan bergegas keluar dari kafe tersebut dengan wajah jengkelnya. "Tisa, tunggu." Bagas menyusul langkah Tisa yang langsung berjalan ke arah pantry. "Aku enggak akan bahas tentang kehamilanmu. Tapi jangan menghindari aku," pinta Bagas menatap dalam. "Tetap yakin jika Tisa gadis baik-baik. Aku harus melanjutkan pekerjaanku," balas Tisa bergegas melanjutkan pekerjaannya. "Tisa, ini ibu buatkan bekal. Nanti kamu pulang sore kan nak?" tanya Ibu Desi seraya memberikan kotak makan berwarna pink pada Purtinya. "Terima kasih ya Bu." Tisa tersenyum. "Hari ini aku memang ada pelajaran tambahan, lalu aku akan langsung bekerja." "Tisa, lebih baik kamu berhenti bekerja saja," pinta Ibu Desi tidak tega melihat Tisa yang tampak lelah dan selalu pulang malam. "Tidak Bu, aku tidak akan berhenti. Aku ingin melunasi hutang-hutang kita." "Tapi Tisa..." "Tenang Bu, aku baik-baik saja kok," sela Tisa meyakinkan. "Aku pergi dulu ya." Pamitnya mencium punggung tangan sang ibu dan bergegas pergi. Siang itu di jam istirahat Tisa lebih memilih menyantap bekal dari ibunya. "Telur lagi, telur lagi." Terdengar nada mengejek Clarissa melihat isi bekal yang dibawa Tisa. "Miskin lo enggak takut betelur apa?" sambung Clarissa yang direspon gelak tawa dari teman-temannya. Tisa berusaha tidak meladeninya, tetap menyantap bekalnya dengan tenang. "Miskin, emang di rumah lo enggak ada makanan lain ya selain telur? Enggak bergizi banget deh. Pantes aja lo dan ibu lo itu kurus, dekil gitu." "Braak." Tisa menggebrak meja. Clarissa si gadis menyebalkan kembali sukses menyulut emosinya. "Jangan pernah menghina ibuku," sentak Tisa. "Ih takut," balas Clarissa masih dengan nada mengejek. "Giur." Tisa menyiram wajah Clarissa dengan air mineral yang ada di mejanya. "Berani ya lo sama gue?" Pekik Clarissa mengambil ancang-ancang untuk menamparkan Tisa. "Hentikan," ujar seorang pria yang sudah lebih dulu menahan gerakan tangannya. "Kak Bagas, gue peringatin kalau sampai kalian ganggu Tisa lagi,
kalian akan berurusan dengan gue, ancam Bagas menatap Clarissa penuh emosi. Sukses membuat Clarissa dan teman-temannya pergi menjauh. Nyebelin, masa si miskin itu dibela sama Kak Bagas sih? Gerutu Clarissa saat jam pulang. Masih tidak terima Bagas yang justru membela Tisa. Iya nyebelin banget, masa iya Kak Bagas suka sama si miskin itu? Kan lebih cantik Loris, balas salah satu temannya. Si miskin itu emang nyebelin. Kalian tahu kan gue tuh suka sama Kak Bagas, lanjut Clarissa jengkel. Tuh si miskin. Clarissa mengikuti arah mata temannya. Tampak Tisa yang tengah berjalan sendirian dekat lapangan basket. Harus dikasih pelajaran si miskin. Clarissa bergegas mengambil bola basket di dekatnya dan melemparnya dengan kencang ke arah Tisa. Awas, seru seorang pria. Tisa terlonjak saat tubuh tegap di hadapannya mendekapnya. Kak Yuza, mata bulatnya melebar. Terkejut melihat Yuza yang masih mendekap tubuh mungilnya. Lo enggak apa-apa. Pandangannya langsung tertuju pada perut Tisa. Merasa lega bola basket itu tidak mengenai perutnya. Lo lihat enggak? Kak Yuza peluk si miskin. Seru Clarissa kebakaran jenggot melihat pemandangan itu. Aku enggak apa-apa. Tisa melepas dekapan tubuh kekar itu. Mau kemana? Mau kerja lagi? Lo eng peduli jika janin lo terus lo ajak kerja keras? Tanya Yuza menghadang langkahnya. Kamu peduli? Tisa tersenyum getir. Pertanyaan itu terdengar lucu di telinganya. Kamu lupa kamu tetap menginginkan janin ini untuk diaborsikan. Dan sekarang kamu peduli. Gue peduli, jawab Yuza menatap tajam. Kalau gitu bertanggung jawablah. Tisa kembali tersenyum getir melihat Yuza yang hanya diam mematung. Aku tidak butuh kepedulian Kak Yuza, bertanggung jawablah jika memang benar-benar peduli. Sambung Tisa berlalu pergi. Hari itu Tisa kembali pulang malam setelah menyelesaikan pekerjaannya di kafe. Assalamualaikum Bu, ujar Tisa seraya membuka pintu. Waalaikumsalam Nak. Malam sekali pulangnya Nak, balas sang ibu menghampiri Tisa yang sudah duduk di kursi tengah. Tampak jelas wajah lelahnya. Tadi banyak pelanggan Bu. Tisa berusaha tersenyum menyembunyikan wajah lelahnya. Ya sudah, kamu makan dulu ya. Aku mau istirahat saja ya Bu, balas Tisa yang langsung masuk ke kamarnya. Kenapa kepalaku pusing dan kepalaku sakit? Gumamnya duduk di tepi ranjang seraya memegangi perutnya. Sepertinya aku kelelahan. Tisa pun segera membaringkan tubuhnya di ranjang sampai perlahan matanya terpejam. Pagi menjelang seperti biasa sayup terdengar suara sang ibu yang membangunkannya. Iya Bu, aku bangun, sahut Tisa dari dalam kamar. Kepalaku pusing sekali, gumamnya seraya memijat pelan pelipisnya, masih merasakan pusing sejak semalam. Tisa, ayo Nak bangun, sudah siang, ujar lembut Ibu Desi mendengar suara pintu kamar Tisa yang terbuka. Buk, Tisa, pekik Ibu Desi melihat Tisa yang tiba-tiba jatuh pingsan di dekat kamarnya. Hampir setengah jam Tisa tak sadarkan diri sampai akhirnya ia membuka matanya perlahan. Kenapa aku di sini? Gumam Tisa mendapati dirinya yang sudah terbaring di ranjangnya. Kamu sudah sadar, Ibu? Melihat ibunya yang sudah duduk di tepi ranjang. Apa aku pingsan? Ya. Kamu pingsan tadi, Ibu sudah memanggil perawat puskesmas ke sini. Jelas Ibu Desi yang tidak dapat membawa Tisa karena jarak puskesmas yang jauh dari rumahnya. Katakan pada Ibu sudah berapa bulan kandunganmu? Tisa tersentak mendengar pertanyaan yang dilontarkan ibunya.